Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, di beberapa budaya dan tradisi punya kebiasaan untuk memberi nama, setidaknya dalam bahasa Jawa atau dalam budaya Jawa, pemberian nama itu punya berbagai latar belakang ataupun makna. Misalnya dari sisi urutan kelahiran, anak pertama biasanya diberi nama Eko, Ika, atau Eka. Kemudian anak kedua namanya Dwi, anak ketiga Tri, dan seterusnya. Ada harapan agar anak tersebut mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Ada juga pemberian nama yang didasarkan pada waktu lahir. Biasanya diberikan pada hari, bulan, atau tahun. Terus kemudian waktunya siang atau malam. Misalnya diberi nama Ratri yang artinya malam, Rina atau Rino itu siang, Enjang itu pagi, kemudian ada Respati, Kamis. Ada juga yang diberi nama soal kondisi saat lahir. Misalnya lahir tanpa kendala dinamai Gangsar. Ada juga yang dinamai Bejo karena ada harapan supaya hidupnya itu mujur. Ada juga pemberian nama yang didasarkan pada sosok yang diteladani, misalnya dalam tokoh pewayangan dinamai Arjuna, tetapi ternyata tidak ganteng, meleset begitu. Ini juga mungkin terjadi dalam perkembangan waktu. Kemudian juga ada kata-kata sifat yang menyertai dalam hidupnya, diberi nama Kukuh yang artinya kuat, yang artinya kemudian ada banyak hal atau pemberian nama tetapi oleh teman-temannya juga kadang diplesetkan. Mas Andre tahu arti namanya? Andre itu dalam bahasa Yunani Andrew artinya pemberani. Ya, maka kalau diajak layat itu pun juga harus berani. Ya, Pak Nyoto ya pasti nyata lah ya, ada harapan supaya segala sesuatu menjadi kenyataan. Brother Andika tahu artinya namanya? Enggak tahu, nanti tanya Bapak Ibu ya. Ada frater kakak tingkat saya, berarti juga di adik kelasnya Romo Suhe. Dia tuh kalau kebiasaan makan langsung pergi begitu saja, dan memang namanya frater Barmansyah. Maka di kalangan para frater diberi nama Barmansyah ini ya singkatan dari Barmangan Kesah. Habis mangan pergi begitu saja, menjadi plesetan. Memang namanya juga demikian. Tapi dari sisi ini kita juga bisa melihat bahwa dalam sebuah
upaya pemberian nama tentu juga ada maksud dan harapan dari orang tua terhadap anaknya. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana kisah pemberian nama itu terjadi dalam keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka sudah lanjut usia. Bisa dibayangkan Elisabet yang tua tapi harus menanggung atau hamil begitu, melahirkan sosok yang menjadi perdebatan soal pemberian nama. Kaum kerabat mereka sudah berkumpul, tetangga mereka juga sudah berkumpul, dan mereka sepakat untuk memberi nama Zakaria sebagaimana kebiasaan adat setempat, dinamai turut dengan nama ayahnya. Tetapi Elisabet berusaha untuk melawan kebiasaan dan ingin agar anaknya diberi nama Yohanes. Ini menimbulkan tanda tanya besar untuk para tetangga yang hadir. Dan Zakaria yang bisu tetapi dengan peristiwa ini justru mendapatkan rahmat yang besar. Ia diminta pendapat, dia meminta batu tulis, kemudian menuliskan namanya adalah Yohanes. Di sini terjadi peristiwa yang amat menggembirakan. Ikatan lidah Zakaria yang sebelumnya bisu menjadi terlepas dan akhirnya dia bisa berbicara kembali. Kemampuan bicaranya dipulihkan kembali. Ternyata sukacita itu juga menular di antara mereka, tidak hanya soal peristiwa kelahirannya, tetapi karena pulihnya iman Zakaria kepada Allah. Dia seorang imam, dalam doa-doanya seharusnya menjadi orang yang percaya, tetapi menerima rahmat yang begitu besar. Ternyata untuk menjadi orang yang percaya juga bukan sesuatu yang mudah. Melalui peristiwa ini akhirnya imannya dipulihkan kembali. Rahmat besar diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dari peristiwa ini kita bisa belajar dan melihat dalam peristiwa hidup kita yang kadang tampaknya biasa-biasa saja, Allah punya karya tersendiri dalam hidup kita. Dalam peristiwa hidup yang sederhana sekalipun, Allah hadir dalam peristiwa kelahiran, dalam peristiwa pemberian nama, bahkan juga dalam pertobatan yang sedang kita upayakan terus-menerus dalam kehidupan kita, yang kadang juga luput dari perhatian kita. Pertanyaan mendasar di bagian akhir Injil mau menjadi apakah anak ini nanti menjadi permenungan kita menyambut kedatangan kelahiran Yesus Kristus dalam perayaan Natal beberapa hari ke depan. Setelah Natal nanti atau setelah peristiwa kelahiran nanti, kita mau menjadi seperti apa? Di sini terkandung harapan-harapan besar di mana Allah yang akan terus menyertai kita akan senantiasa memampukan kita juga untuk belajar banyak hal, terutama tentang kebaikan Allah. Khususnya bagi orang tua terhadap anak-anaknya, mau menjadi apakah anak ini nanti juga tergantung dari bagaimana orang tua punya pola asuh yang benar, punya kebiasaan cara mendidik yang benar, belajar yang benar. Di sini juga punya tanggung jawab yang utama, bagaimana orang tua harus mendidik anaknya secara Kristiani. Lingkungan ternyata juga punya andil besar dalam pembentukan dan perkembangan anak. Maka dalam hal ini, saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita punya kesempatan banyak belajar dari peristiwa-peristiwa harian kita, agar kita juga dimampukan untuk senantiasa menyadari di balik banyak hal tersemat dalam nama kita masing-masing, ada karya Allah yang begitu besar yang seharusnya bisa kita wujudkan dalam keseharian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.